Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah wa kafa wa salli wa sallim ala sayyidina Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli siddiqi wal wafa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima uliqa wal khatimi lima sabaqa nasir haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba rasuli medina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Yang kami ta'zimi segenap para alim ulama, para habaib, para kiai, para tua guru, para asatidz dan ustadzah, serta yang kami hormati segenap para pengurus Masjid Istiqlal, baik dari jajaran Dewan Penasehat, Dewan Pembina, para pengurus takmir, serta yang kami banggakan segenap para jamaah yang senantiasa istiqomah melaksanakan sholat 5 waktu di masjid tercinta kita ini. Semoga keistiqomahan ini senantiasa menguatkan iman kita kepada Allah serta menunjukkan rasa cinta kita kepada Rasulullah. Untuk itu mari kita bersama-sama sebelum memulai kajian kita pada pagi hari ini, mari kita bacakan doa mengharap karomah hurmah suratul Fatihah, yang mana Fatihah ini kita haturkan yang pertama untuk para guru-guru kita, para orang tua kita yang telah mendahului kita, ataupun para jamaah yang telah wafat mendahului kita. Semoga senantiasa Allah terima amal ibadahnya, Allah ampuni dosa-dosanya, dan telah berjumpa Rasulullah di surga. Amin ya rabbal alamin. Kita juga mengharap dengan barokah karomah hurmah suratul Fatihah ini kita haturkan kepada segenap para donatur pembangunan Masjid Istiqlal ini, baik yang menyumbangkan hartanya, tenaganya, pikirannya, atau menginfakkan tanah ini, atau semua yang memakmurkan masjid ini. Allah makmurkan juga keluarganya, Allah makmurkan juga rezekinya dengan rezeki halalan thayyiban mubarakan wasi'an, serta diberikan keluarga sakinah mawaddah warahmah dan wujud anak soleh dan solihah ala hadhihi niyyah alaikum syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa nasta'inu shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pagi hari ini Allah takdirkan kita belajar kembali di kajian subuh yang insyaallah pada pagi hari ini kembali akan membahas pembahasan tentang keutamaan ilmu dan ulama
perspektif dari kitab Lubabul Hadis. Dan alhamdulillah ini pertemuan yang ketiga bersama kami. Mudah-mudahan semuanya ini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya, dalam rangka dapat diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, tentunya dengan kemampuan kita, dengan kenyamanan kita menjalankannya. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW bersabda, an Ibnu Mas'udin, julusuka sa'atan fi majlisil ilmi la tamassu qalaman wa la taktubu harfan khairul laka min idati alfin raqabatin wa nadharuka ila wajhil alim khairul laka min alfi farasin tasaddaqta biha fi sabilillah wa salamuka 'alal 'alim khairul laka min ibadati alfi sanah. Rasulullah SAW bersabda kepada sahabat Ibnu Mas'ud, beliau bersabda, julusuka sa'atan, dudukmu sesaat, fi majlisil ilmi, dalam suatu majlis ilmu, la tamassuka qalaman, dan kamu tidak memegang pena, watak tubuh harfan, dan tidak pula menulis satu huruf, khairul laka min idki alfi raqabatin, dan itu lebih baik bagimu daripada merdekakan 1000 budak. Dari sabda Rasulullah SAW ini, mari kita dapat mengambil hikmah bahwa majlis seperti ini, yang mana kita tidak membawa bolpen, kita tidak juga membawa kitab, dan hanya mendengarkan, yang mana kajian ini tentang yang membahas tentang ketauhidan Allah, tentang ubudiyah, ataupun tentang maslahah kebaikan, apapun yang disampaikan dalam majlis tersebut dalam rangka untuk mengingat Allah, untuk thalabul ilmi, maka keutamaannya adalah lebih banyak, lebih melimpah daripada memerdekakan 1000 budak. Namun yang harus kita lakukan di sini adalah kembali pada tema yang sebelumnya saya sampaikan. Niat kita hadir di majlis ini lebih utama daripada belajarnya. Karena kalau bukan landasan niatnya, maka tentu catatan amal itu memang tergantung pada niat kita. Maka setiap saat tajdidun niyah itu sangat diperlukan. Selalu memperbaharui niat itu sangat penting. Niatnya tidak hanya sholat subuh, tapi juga niatkan thalabul ilmi. Ini majlisnya. Karena duduk di tempat ini, ya, ini bagian dari ibadah kepada Allah, untuk mengingat Allah, mengingat Rasulullah, yang mana dalam rangka mengingat ini akan menambah keimanan kita kepada Allah. Urusan pahala, cukuplah malaikat yang mencatat. Namun keikhlasan kita itu lebih utama. Duduk di majlis ini, dan insya Allah, ya, hakul yakin bahwa nilai-nilai pahala itu mulai sejak niat kita bangun tidur dan niat kita sampai belajar di majlis ini sudah dicatat. Mudah-mudahan ini nanti menjadi hisab kita, menjadi bagian hisab yang mengantarkan kita ke surga. Amin ya rabbal alamin. Wa nadruka ila wajhil alim, dan pandanganmu, dalam artian
ketika para jamaah menatap, melihat nadrul alim kepada orang yang alim. Nah, kategori alim ini seperti saya belum masuk. Seperti saya belum masuk kategori yang alim. Lantas siapa yang alim itu? Kalau saya mengartikan para alim itu para kiai, para habaib, para tuan guru. Sedangkan saya belum masuk kategori itu. Karena mengapa pandangan kita kepada orang yang alim itu lebih utama? Khairul laka, lebih baik daripada mumin alfi farasin, yaitu keutamaannya adalah lebih baik bagimu daripada tasaddaqa biha, yaitu sedekah 1000 bulan, yakni fi sabilillah, di jalan Allah. Wassalamuka lal alim, dan ucapanmu kepada orang alim khairul laka min ibadati alfi sanah, dan itu lebih baik bagimu daripada beribadah 1000 tahun. Dalam artian melihat, memandang wajah orang alim, pandangannya ini pandangan yang pandangan rindu, pandangannya senang. Ini sudah dicatat, dinilai pahala oleh Allah. Kenapa? Dari keilmuan yang didapat oleh seorang yang alim, ya, sudah bernilai pahala di sisi Allah, dan di sini ada nilai-nilai tambahan ilmu. Maka kita lanjutkan, faqihun wahidun, satu orang yang pandai atau wara'. Faqih ini berarti dia berhati-hati dalam perkara haram. Faqihun wahidun mutawarri'un, seorang yang pandai menjaga hatinya atau berhati-hati dalam urusan perkara haram. Asyaddu 'ala syaitan, ia lebih berat godaannya dari syaitan min alfi 'abidin, dari 1000 orang ahli ibadah yang bersungguh-sungguh, mujtahidin jahilin wara'in, yaitu bersungguh-sungguhnya orang-orang berbuat wara'. Kenapa ini bagian jadi bagian pahalanya lagi? Jadi dalam artian di sini, orang yang faqih, dia akan senantiasa menjaga pandangannya, menjaga pikirannya, menjaga hatinya, menjaga tingkah lakunya untuk hal-hal yang mengantarkan dia kepada kemaksiatan kepada Allah. Yang mana kemaksiatan itu berbentuk mulai dari pandangannya dia, terlebih kepada hal-hal yang haram. Selagi manusia tersebut, orang tersebut masih belum bisa menjaga terhadap maksiat kepada yang haram, maka inilah salah satu yang disebut dengan kategorinya orang alim dan yang tidak. Jadi orang-orang alim ini, dia akan selalu menjaga dirinya untuk mendapatkan atau menjauhkan dirinya kepada kemaksiatan kepada Allah. Sedangkan saya belum mampu untuk hal tersebut dan hanya bisa menghindar, mengupayakan. Nah, kita selaku yang makhluk Allah yang dhaif, setidaknya ketika kita belum mampu menghindari kemaksiatan kepada Allah, kita juga belum mampu menghindari yang haram, ataupun belum mampu menghindari kepada yang syubhat. Setidaknya untuk menutupi kekurangan kita ini, maka yaitu kita dapat senang, cinta
terhadap majelis ilmu, yang mana majelis ini dalam rangka untuk filter, untuk ngecas, memperbaiki semua kekurangan-kekurangan kita yang telah kita lakukan. Terlebih di majelis ini tidak hanya kajian subuh yang saya pantau melalui link YouTube-nya, ya, tapi juga ada kajian malamnya. Maka melalui majelis-majelis yang telah diadakan oleh pengurus ini, mari kita makmurkan masjid ini dalam rangka apa? Mengasah hati kita, pikiran kita, tingkah laku kita selama kegiatan-kegiatan di luar rumah yang kurang terkontrol. Karena memang ma'al insanu mahal khata' wa nisyan, manusia itu tidak akan pernah luput yang dari namanya lupa, tidak akan pernah luput dari yang namanya dosa. Maka tempat untuk memperbaiki diri, punya masjid semegah ini, seluas ini, mari kita jadikan untuk mengingat Allah dan Rasulullah di tempat ini. Salah satunya ya, tidak hanya mendengarkan ilmunya, tapi pandanglah para alim ulama, tatap lebih lama ketika yang mengisi di sini itu para habaib, para kiai yang sudah senior, yang sepuh. Tatap lebih lama, itu nilai pahalanya sangat besar. Kita lanjutkan. Fadlul alimi 'alal 'abidi, keutamaan orang alim atas orang yang ahli ibadah, kafadlul qamari lailatul badri, seperti keutamaannya sinar bulan di malam purnama, ala sa'il kawakib, atas bintang-bintang. Kalau kita melihat bulan purnama setiap pertengahan bulan, dan juga kita menatap bintang-bintang di langit, maka ketika kita memandang ulama, para orang alim, ini ibaratkan cahaya itu seindah cahaya bulan purnama, yang mana bintang-bintang yang biasa kita lihat itu cahayanya kurang bersinar, dan lebih kita menikmati cahaya bulan purnama. Disitulah nilai dari orang alim. Maka ketika kita melihat cahaya atau nur dari orang alim, para ulama, para habaib, maka pastinya kita akan mendapatkan pancaran dari cahaya tersebut. Maka ketika mendapatkan pancarannya, sinar dari para alim ulama, maka terdapatlah keberkahan di dalamnya. Mudah-mudahan cahaya-cahaya dari para alim ulama, para habaib yang hadir di masjid ini, di majlis ini, tidak hanya cahayanya kita dapatkan di sekitar kita saja, tapi cahaya tersebut, nur dari para alim ulama tersebut, dari para habaib, itu juga bisa dibawa ke rumah, bisa dibawa kepada lingkungan kita. Apa salah bentuknya? Yaitu salah satu bentuknya kita dapat mengamalkan ilmu yang telah disampaikan di setiap majelis, di setiap kajian-kajian ilmu, dan setiap apa yang disampaikan oleh para alim ulama. Di sini kuncinya bagaimana rasa kesenangan kita, kecintaan kita terhadap majelis ilmu senantiasa untuk menjadikan diri kita ini selalu ingat, selalu mengenang ketika ada perkara yang kecil ataupun perkara yang besar, semuanya diselesaikan dengan hasanah keilmuan, dengan pertimbangan-pertimbangan ataupun dengan nasihat-nasihat para alim ulama. Man intaqalah yata'allam ilman ghufira lahu qabla an yakhtuwa. Barang siapa yang berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, baik itu berjalan ataupun berkendaraan, li talabil ilmi, untuk menuntut ilmu,
ghufira lahu qabla an yaqtuwa, maka diampuni dosa baginya sebelum dia melangkah. Jadi setiap ada kajian majlis, setiap di situ ada pembelajaran, di situ ada perkumpulan yang di dalamnya membahas tentang ketauhidan Allah, di dalamnya membahas tentang kecintaan kita kepada Rasulullah, yang di dalamnya terdapat manfaat dan maslahah untuk kepentingan umat, ataupun kepentingan keluarga, ataupun kepentingan masyarakat, maka kumu maufun lakum, maka sejak kita duduk di tempat ini hingga berjalannya kita nantinya ke rumah, ya, di sini dijelaskan bahwa kita telah diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sejak kita hadir ke sini nih sudah menjadi catatan. Ini salah satu keutamanya. Duduknya kita di sini sudah bernilai pahala. Namun lagi-lagi karena kita berada di tempat yang mulia, di tempat yang baik, di tempat majelis ilmu, maka yang harus diperhatikan adalah catatannya, luruskan hati kita, luruskan pikiran kita, sehingga yang ada dalam diri kita nur ilmu, cahaya-cahaya keimanan. Karena tidak bisa dipungkiri di antara kita, termasuk saya, terkadang ketika ikut majelis-majelis, mohon maaf, fisiknya hadir di majelis ilmu, tapi pikirannya ada di luar. Ada seperti itu ya? Ada juga yang fisiknya hadir di majelis ilmu, mohon maaf, termasuk saya ya, tapi di majelis ilmu pegang HP, yang lebih khusyuk adalah lihat HP-nya, iseng kayaknya. Kalau enggak buka WA, buka YouTube. Kalau enggak buka YouTube, buka sosmed yang lainnya. Yang sering adalah buka WhatsApp. Ada pesan apa lagi ini? Ada informasi apa lagi? Ini yang dimaksudkan kumu. Ini yang disebutkan kumu wa qur'an. Ketika kita berada di majelis ilmu, maka fokuskan. Bahkan 2 tahun yang lalu ketika saya alhamdulillah dapat hadiah ziarah ke Tarim, ikut majelisnya Habib Umar. Mohon maaf, tahadus bin ni'mah. Saya merutinkan diri dalam sehari itu, mewajibkan itu ngaji 1 juz. Ketika saya berada di Tarim, saya ingin, karena waktunya hanya sebentar, ketika ada di Tarim saya harus hatam. Harus hatam, karena durasinya hanya 14 hari. Itu hitungan perjalanan ke Tarim itu kurang lebih, perjalanan PP itu kurang lebih 4 hari sampai 5 hari. Karena harus transit 5 kali bandara. Ketika saya berada di majelisnya Habib Umar, karena saya masih ingin meniatkan, saya harus hatam 1 kali di dalam durasi waktu, karena masih ada perjalanan, kurang lebih hanya 7 hari saja di Tarim. Dalam 1 pekan saya harus hatam. Maka di setiap saat kesempatan saya harus ngaji. Hitungan-hitungan saya berarti saya harus ngaji dalam sehari itu 5 juz, 5 sampai 6 juz. Itu saya hitung. Ketika saya ada di majelis Habib Umar, saya ngaji. Ketika itu saya ditegur oleh seorang muda, Ustaz, ngajimu lebih utama dari mendengarkan tausiahnya Habib. Ngajimu lebih utama daripada mendengarkan tausiah Habib. Dan ngajimu lebih utama dari kamu memandang Habib. Awalnya saya belum sadar, saya niatnya masih kekeh, saya masih mau menghatamkan. Pindah berikutnya, di momen berikutnya saya tetap ngaji karena harus hatam, 7 hari saya harus hatam. Berikutnya ditegur lagi,
orang Syekh. Langsung ditutup HP saya, Pak. Dengan pakai bahasa Arab pun. Jadi ngaji, menghatamkan Quran lebih utama daripada mendengarkan tausiah. Sejak itu, ketika ada majelis, saya tidak ngaji, karena nilai pahalanya menghatamkan Quran lebih utama daripada mendengarkan nasihat kajian ilmu dari alim ulama. Sejak itu saya sudah, ketika majelis saya fokus ngaji, menyimak. Ketika ngaji saya ambil kesempatan yang lain. Dan alhamdulillah barokahnya saya tetap bisa menghatamkan 1 juz di tarikh dan tetap ikut majelis-majelisnya beliau selama kurang lebih 1 pekan. Ini Pak, bagi kita awalnya, bagi saya menghatam Quran itu lebih utama. Namun saya sampai ditegur Pak. Sampai mulai dari yang syabab, yang anak muda, sampai yang kelasnya syekh di situ. Akhirnya di situ, ya Allah, kalau begitu betul apa yang disampaikan dalam kitab Lubabul Hadis ini, maka manfaatkan, yakinkan diri kita bahwa dalam majlis tersebut lagi-lagi, walaupun sudah diyakinkan, dicatat bahwa setiap kita hadir di majlis sudah diampuni dosa kita, namun mari kita jaga sikap kita dalam majlis tersebut. Sebisa mungkin ketika ada majlis, baik itu majlis yang rutin seperti ini ataupun majlis besar seperti peringatan Isra Mi'raj yang telah berlalu, ataupun nanti di Maulid, ataupun majlis yang pengajian tabligh akbar yang lainnya, manfaatkan momen tersebut untuk sebaik-baiknya kita menyimak. Hilangkan sejenak kegelisahan untuk tidak pegang HP, melihat sosmed, melihat WhatsApp dan isi di dalamnya. Tunda. Demi apa? Untuk meraih kesempurnaan majlis tersebut. Sehingga ketika kita meraih kesempurnaan tersebut, maka tidak hanya maghfurun lakum, tidak hanya kita akan diampuni dosa-dosa kita, tapi juga kita dicatat, dicatat dengan nilai kesempurnaan di dalam majlis tersebut. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ikramul ulama fa innahum indallahi karama'un makrumunah. Muliakanlah ikramul ulama, muliakanlah para ulama. Fa innahum, karena sesungguhnya indallah, mereka ini para alim ulama ini di sisi Allah, kurama'u makrumun, adalah orang-orang yang mulia serta dimuliakan. Berat memang menyandang status ulama, dan tentu ulama ini bagian dari kekasih Allah. Maka ketika hadir seorang ulama, luangkan waktu kita, luangkan hati kita untuk senantiasa dekat dengannya. Setidaknya kita dapat ilmunya, juga dapat keberkahannya, juga mendapatkan nur cahaya dari ulama yang ada di tempat kita. Senang. Pertama awalnya senang dulu. Ketika sudah datang senang, maka nama tumbuh yang namanya cinta. Ketika sudah cinta, semuanya itu ilmu-ilmu yang akan diterima ataupun ilmu yang didapatkan akan meraih keberkahan untuk kita semuanya. Man nadhara ila wajhil alim, kita lanjutkan lagi. Man nadhara ila wajhil alim, barang siapa yang memandang kepada wajah orang alim, nadratan fariha biha, yaitu dengan pandangan yang penuh ketaatan, dengan penuh kecintaan. Fariha biha, kemudian dia bahagia karena melihatnya atau memandangnya. Harakallahu ta'ala min tinkal nadr, maka Allah, Zat yang maha luhur, yang menciptakan kita dari pandangan itu tersebut, kama nadral malak, seperti pandangannya para malaikat.
yastaghfir lahu ila yaumil qiyamah, yang memohonkan ampun kepadanya di hari kiamat. Nah, ketika kita senang menatap ulama, melihat dengan pandangan cinta, dengan pandangan ketaatan, ketulusan, maka setiap pandangan kita kepada ulama tersebut, kepada para habaib, setiap pandangannya adalah bernilai ampunan. Malaikat mencatat sebagai bagian dari amal ibadah, serta malaikat nantinya kelak kita juga akan mendapatkan ampunan, memintakan ampunan dengan rasa senang tersebut. Ini diantaranya senang itu setiap kali tatapan. Namun tatapannya di sini adalah tatapan senang, bukan melotot. Senang, ya gembira. Kalau sudah senang itu kan rasanya pengen dekat terus. Kalau sudah senang itu rasanya tidak ingin lepas darinya. Sebagaimana tatapan kita, keberadaan kita ketika ada di rumah kumpul sama anak dan istri. Nah di situ, di mana ya kita tidak mau lepas, tidak mau pisah ini. Maka ketika ada alim ulama, para habaib, para kiai, manfaatkan momennya itu. Karena ini ya, nilai tatapannya, menatap saja. Nanti lanjutannya di sini. Bagaimana kalau sudah salaman? Bagaimana kalau minta doanya? Tentu banyak nilai pahalanya. Man akrama aliman, barang siapa yang memuliakan orang alim. Tadi menatapnya. Sekarang barang siapa yang memuliakan orang alim, faqad akramani, maka kata Allah, maka dia sebenarnya telah memuliakanku. Maka dia telah benar memuliakanku. Wa man akramani, dan barang siapa yang memuliakanku, faqad akramallah. Mohon maaf, faman akramani, ini sabdanya Rasulullah. Barang siapa yang menatap orang alim, barang siapa yang memuliakan orang alim, maka dia telah memuliakanku. Faman akramani, dan barang siapa yang memuliakanku, faqad akramallah, maka dia telah memuliakan Allah. Wa man akramallah fama'ahu fil jannah, maka dia akan bersamaku di surga. Allah Akbar. Masya Allah ya. Jadi pertama menatapnya, yang kedua memuliakannya. Memuliakan ini banyak caranya. Dan para ulama itu biasanya ciri-cirinya ketika dia dimuliakan biasanya kurang berkenan. Hitungannya suruh biasa saja. Itu diantaranya. Dan tidak ingin berlebihan, disambut berlebih-lebihan. Padahal kitanya ini pengen nyambung dengan baik. Biasanya seperti itu. Nah, maka bagaimana? Ini kata Rasulullah, ketika memuliakan ulama, apalagi dzurriyyahnya Rasulullah, maka sebenarnya kita telah memuliakan Rasulullah. Kalau kita sudah memuliakan Rasulullah, maka kita memuliakan Allah. Kalau sudah kita muliakan Allah, tempat kita di surga bersama Rasulullah. Ini salah satu cara ya, bagaimana kita ini bisa semakin cinta kepada para alim ulama. Sedikit lagi syurupnya. Satu lagi, man ta'allama babal ilm, barang siapa yang belajar satu bab ilmu, ya'malu bihi, kemudian mengamalkan ilmu tersebut, aw lam ya'mal bihi, ataupun tidak mengamalkannya, kana afdalu min aysadi al-farakaatin tatawu'an, maka dia lebih utama daripada dia sholat sunnah 1000 rakaat. Jadi kita dapat ilmu walaupun tidak diamalkan, tapi ilmu itu diketahui,
namun tidak diamalkan sudah bernilai pahala di sisi Allah. Apalagi sampai diamalkan. Jadi momen pagi hari ini ada dua ilmu yang bisa kita terapkan dalam diri kita. Pertama, bagaimana kita bersikap kepada ulama, baik itu dengan cara memandangnya, baik itu dengan cara bersalaman kepadanya, ataupun baik cara memuliakannya, dekat dengannya, sampai pandangannya. Yang berikutnya adalah bagaimana kita mengamalkan ilmu, senang berada di majelis ilmu, ya, dengan keutamaan ilmu tersebut dapat mengamalkannya di setiap momen-momen kehidupannya. Jadi yang dari sini, maka yang harus kita perhatikan adalah tetaplah menuntut ilmu. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Jadi tuntutlah ilmu. Sejak kapan? Sejak kita dari buayan sampai meninggal, itu ada kewajiban kita menuntut ilmu. Dalam momen-momen apapun, jadikanlah setiap perkumpulan kita sebagai majelis ilmu. Maka ketika perkumpulan kita, baik yang itu duduk 2 orang, 3 orang, sampai 10 orang, ataupun bahkan banyak seperti, jadikan dan niatkan bahwa setiap perkumpulan kita adalah bernilai ilmu, bernilai majlis ilmu di sisi Allah yang akan menguatkan diri kita untuk lebih dekat kepada Allah, dan diniatkan dalam kita dalam rangka wujud mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sudah masuk waktunya syuruk. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini senantiasa bermanfaat untuk diri saya dan para jamaah, sehingga kita dapat mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari kita, serta mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kesalahan, kehilafan, ataupun pemaparan yang kurang baik, kurang tepat, atau kesalahan yang mana dari kesalahan itu murni karena sayanya yang bodoh, karena saya yang memang fakir yang masih terus belajar untuk memperbaiki diri, dan insya Allah siap dikoreksi, siap dibimbing. Semoga apa yang disampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya, untuk anak-anak kita, untuk keluarga kita, dan semoga para jamaah senantiasa diberikan istiqomah di sisi Allah untuk mencintai para alim ulama, terlebih mencintai dzurriyyah Rasulullah SAW, dan semoga ilmu ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahu ila kumit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita zikir sejenak. Maulana shalli wa sallim daiman abada ala nabiyyika khairil khalqi kullihim wal habib alladhi turja syafa'atuhu likulli amrin minal al-muqtahin ya rabbi bil mustafa لنا رمضان يا واسع الكرم اللهم يسر لنا زيارة مكة مدينة اللهم يسر لنا زيارة مكة مدينة اللهم بارك لنا في رجب وبلغنا رمضان اغفر لنا ذنوبنا يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين فرج على المسلمين
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.